Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ada yang belum masuk kok? Sudah semua, Ibu. Sudah semua, Ibu. Sudah semua. Oke, kalau sudah lengkap, semua suruh berdoa masing-masing toh? Sudah, Bu. Oke, Sudah, kita Bu. langsung mulai saja ya. Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu tentang fluida dinamis. Nah, apa saja submateri yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian fluida dinamis beserta ciri-cirinya. Yang kedua, kita akan belajar tentang debit. Yang ketiga, tentang persamaan kontinuitas. Yang keempat, tentang penerapan persamaan kontinuitas dalam penyelesaian masalah. Nah, tujuan dari kita belajar tentang materi fluida dinamis pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui mengamati fluida ideal atau fluida dinamis dan persamaan kontinuitas, peserta didik dapat menyadari kebesaran Tuhan. Yang kedua, sesudah melakukan kegiatan mengamati dan mencoba, peserta didik dapat aktif, kerjasama, jujur, teliti, hati-hati, tanggung jawab, dan terbuka. Yang ketiga, melalui kegiatan mengasosiasi data, peserta didik dapat menjelaskan fluida ideal, debit air, dan persamaan kontinuitas. Tujuan yang keempat yaitu melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan kontinuitas dan penerapan persamaan kontinuitas dalam penyelesaian masalah. Nah, baik. Sebelum masuk lebih lanjut tentang ke dalam materi ini, Ibu mau tanya, adik-adik sudah ada yang baca-baca sedikit atau belum tadi malam tentang materi ini? Sudah. Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, pernah dengar tentang fluida ini toh berarti? Pernah. Apa itu fluida yang menurut adik-adik ketahui, menurut pengetahuan adik-adik, fluida itu apa? Cairan. Oke, ada yang lain? Air. Oke, baik. Sambil mengikuti PPT yang sudah Ibu bagikan ke grup, sabar ya, di sini ikuti dari sana. Ibu akan menampilkan PPT. Oke. Tadi ada yang bilang fluida itu adalah cairan. Ya, itu betul. Tetapi kebanyakan orang bilang fluida ideal. Adik-adik pernah ke sungai toh atau kali? Biasa kita bilang kali di sini. Pernah. Jika kita melihat aliran sungai itu kan pasti kita sadar kalau air sungai itu dia sedang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, fenomena pergerakan air ini yang di dalam fisika kita sebut sebagai fluida yang bergerak atau dinamis. Nah, atau kata lainnya atau bahasa bukunya itu orang bilang fluida ideal itu dia merupakan fluida yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikatakan sebagai fluida yang tidak kompresibel. Artinya, volume dan massa jenisnya itu tidak berubah karena pengaruh tekanan. Nah, tetapi fluida yang bergerak itu bukan cuma air. Angin itu juga termasuk fluida yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, tetapi di sini tidak semua cair atau gas itu bisa dikatakan sebagai fluida yang bergerak. Karena fluida yang dinamis itu dia diasumsikan fluida bergerak dengan kecepatan konstan, volume yang tetap sejak awal, dia tidak kental dan alirannya tidak turbulen. Nah, maka fluida tersebut bisa kita katakan fluida yang dinamis. Nah, maka dari itu harus diketahui ciri-ciri dari fluida tersebut. Nah, apa saja ciri-ciri umum dari fluida ideal itu? Yang pertama, aliran fluida itu dia bisa berupa aliran tunak dan tak tunak. Nah, seperti apa aliran tunak itu?
Aliran fluida dikatakan aliran tunak jika kecepatan setiap partikel di suatu titik itu dia selalu sama. Contohnya adalah air yang mengalir dengan tenang. Nah, sebaliknya, aliran tak tunak itu dia berlawanan dengan aliran tunak, di mana kecepatan partikel fluida di suatu titik yang sama itu dia selalu berubah. Nah, kecepatan partikel fluida yang duluan itu dia akan berbeda dengan kecepatan partikel fluida yang belakangan. Nah, ciri yang kedua itu aliran fluida bisa berupa aliran berolak dan aliran tak berolak. Nah, misalnya contoh nyatanya, misalnya kita membuang sebuah kincir mainan ke dalam air yang mengalir. Nah, jika kincir air itu dia bergerak, tetapi dia tidak berputar, maka gerakannya itu adalah tak berolak. Tapi sebaliknya, jika bergerak sambil berputar, maka gerakannya itu kita sebut berolak. Nah, contoh lain dari aliran ini adalah pusaran air. Nah, ciri yang berikut, aliran fluida itu dia bisa berupa aliran yang termampatkan dan aliran tidak termampatkan. Nah, jika fluida yang mengalir itu dia mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika kita tekan. Nah, maka aliran fluida ini kita sebut aliran termampatkan. Sebaliknya, apabila jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika kita tekan, maka aliran fluida tersebut dikatakan aliran yang tak termampatkan. Nah, kebanyakan saat cair itu yang mengalir itu dia bersifat tak termampatkan. Nah, ciri yang keempat, aliran fluida bisa berupa aliran kental dan aliran tidak kental. Nah, suatu fluida yang bergerak itu dia pasti mengalami gesekan dengan wadahnya atau tempatnya, ya Tom? Nah, fluida yang dinamis itu dia dapat bergerak meskipun terjadi gesekan, dan gesekan itu dia tidak berpengaruh terhadap kecepatan fluida. Nah, kalau dalam fisika itu kita anggap bahwa gesekan dengan wadah atau tempat itu dianggap nol atau gesekannya diabaikan. Nah, kekentalan dalam fluida yang mirip seperti gesekan pada benda padat itu disimpulkan semakin kental fluida, maka gesekan antara partikel fluida itu akan semakin besar. Oke, sampai sini mengerti adik-adik? Ada tangkap atau tidak? Mengerti. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke submateri yang berikut yaitu debit, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah video. Oke, adik-adik bisa nonton. Nah, ini video orang sedang menyiram tanaman menggunakan selang. Ujung selangnya ditutup sebagian. Oke. Nah, baik. Ada yang tahu apa itu debit? Sudah pernah dengar kata debit toh? Sering toh pasti dengar ini. Ya, debit. Nah, misalnya kita biasa dengar tuh debit air menurun di musim kemarau atau debit air meningkat pada musim hujan. Pasti ada yang pernah dengar toh, sering dengar toh? Pernah. Nah, apa debit ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu debit ini apa? Volume. Oke. Debit itu merupakan besaran yang menyatakan banyaknya air yang mengalir selama 1 detik yang melewati suatu penampang luas. Nah, misalkan adik Elsa mengambil sebuah selang dan menyalakan keran, maka air akan mengalir melalui penampang ujung selang itu. Nah, jika selama 5 detik air yang mengalir lewat ujung selang itu adalah 10 meter kubik, maka kita bisa katakan 10 meter kubik per 5 detik air, maka sama dengan debitnya bisa kita katakan 2 meter kubik per detik.
Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan rumus atau persamaan debit yang ini sama dengan volume fluida atau air tadi yang mengalir 10 meter kubik per waktu atau T yang 2 meter 5 detik tadi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan umum dari debit ini, yaitu debit sama dengan volume fluida per waktu. Nah, bagaimana jika kita meninjau aliran fluida yang melalui pipa yang mempunyai panjang L dengan kecepatannya V, sementara luas penampangnya adalah A dan mengalir selama T detik. Nah, di sini kita akan mencari volume air yang mengalir atau volume fluida. Maka volume fluida sama dengan A atau luas penampang dikalikan atau sebanding dengan panjang pipa atau L. Nah, bagaimana dengan waktu atau bagaimana cara kita menghitung waktu tempuh dari fluida yang mengalir tersebut? Oke. Sini. Oh my God. Tuh gimana? Nah, jarak L yang ditempuh atau jarak volume fluida mengalir dalam T detik. Di sini kita dapatkan persamaan umumnya T atau waktu sama dengan panjang pipa atau L berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Sehingga debit air, persamaan umum dari debit yang kita dapatkan. Q atau debit sama dengan V per T sama dengan A kali L berbanding terbalik dengan L per V. L per L habis sama dengan A kali V. Sehingga persamaan umumnya kita dapatkan Q sama dengan A kali V. Oke, sampai sini bisa tangkap? Bisa. Oke, baik. Kita lanjut. Keterangan rumus atau keterangan besarannya ada di sebelah. Bisa lihat sendiri. Ya. Oke. Nah, debit ini juga dia merupakan laju aliran volume. Nah, adik-adik kan sudah melihat atau menonton video tadi. Nah, kenapa waktu kita menutup ujung selang itu biasanya aliran air itu dia lebih cepat, tetapi ketika kita tidak memencet, tidak menutup ujung selang itu biasa aliran airnya tidak terlalu jauh jangkauannya. Nah, itu kenapa? Biasa adik-adik buat seperti itu toh kalau siram tanaman, biasa pencet ujung selang untuk supaya airnya itu lebih jauh mengalir. Ada yang tahu kenapa seperti itu? Karena ada tekanan di dalam air. Oke, baik. Nah, fenomena tersebut, fenomena menyiram tanaman, kita menekan ujung selang itu, nah itu merupakan salah satu fenomena fisika di mana kita menerapkan penerapan prinsip kontinuitas. Nah, kenapa itu air dia mengalir lebih deras saat kita memencet ujung selang itu? Karena ketika seseorang menekan ujung selang, maka luas penampang selang pada bagian ujungnya itu dia akan semakin kecil. Nah, hal itu menyebabkan kecepatan atau laju alir air yang keluar itu dia semakin besar. Nah, peristiwa yang merupakan penerapan prinsip kontinuitas ini yaitu di mana semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan. Nah, dan jika semakin besar luas penampang, maka akan semakin kecil kecepatannya. Oke, sampai sini bisa mengerti? Bisa. Bisa? Oke, baik. Baik, kita langsung lanjut ya. Kan semua mengerti semua toh? Ya. Nanti akan ada tes di akhir pelajaran. Ya, Ibu. Oke, baik. Berikutnya. Tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini dia merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida pada tempat yang berbeda.
Nah, di mana pada persamaan kontinuitas ini dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermassa masuk ke dalam sebuah penampang, dia akan keluar di ujung penampang yang lain, namun massanya berbeda. Nah, oleh karena itu, di seluruh titik penampang itu dia memiliki debit yang sama. Nah, misalkan terdapat gambar yang bisa adik-adik lihat pada layar. Ini ya. Misalkan terdapat suatu tabung alir yang seperti tampak pada gambar itu, di mana air dia akan masuk dari ujung kiri. Sini ya. Dari sini, air akan masuk dari ujung kiri dengan kecepatan V1. Dan dia akan keluar di ujung kanan ini dengan kecepatan V2. Nah, jika kecepatan fluida atau kecepatan air itu konstan, maka dalam interval waktu delta T, fluida itu dia telah menempuh jarak delta S1 sama dengan V1 kali delta T. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Nah, jika luas penampang tabung kiri, yang ini, penampang tabung kiri A1, maka massa pada daerah yang diarsir, ini di dalam sini yang diarsir, massanya sama dengan delta M1 sama dengan rho 1 kali A1 kali delta S1. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan, maka kita memperoleh delta M1 sama dengan rho 1 A1 V1 delta T. Oke, baik. Nah, demikian juga untuk fluida yang terletak di ujung kanan. Ini, di ujung kanan tabung, massanya pada daerah yang diarsir ini, yang di dalam ini, adalah delta M2 sama dengan rho 2 kali delta A2 kali V2 kali delta T. Oke? Sampai sini bisa paham? Bisa. Nah, karena aliran air, aliran fluida ini dia tunak dan massanya konstan, nah maka massa yang masuk penampang A1 itu dia harus sama dengan massa yang masuk pada penampang A2. Nah, oleh karena itu persamaannya menjadi delta M1 sama dengan delta M2. Atau nilai delta M yang M1 tadi kita masukkan ke sini, rho 1 A1 V1 delta T sama dengan rho 2 A2 V2 delta T, atau ini. Kita masukkan nilai dari delta M1 dan delta M2. Nah, ini untuk massa jenisnya, yang untuk fluida yang massa jenisnya sama, itu dia selalu tetap. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa. Nah, ini kan untuk penampang yang berbentuk tabung alir. Nah, bagaimana jika fluida itu dia mengalir melalui penampang yang berbentuk lingkaran, Nah, itu maka ketika kita mengetahui diameter dari lingkaran ini, maka A itu dia sama dengan, atau luas penampang itu dia sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Nah, dalam kasus biasanya dalam pemecahan soal itu tidak terlalu sering orang menggunakan penampang berbentuk lingkaran. Jadi di sini kita cukup belajar tentang yang penampang bentuk tabung alir seperti ini. Oke. Mengerti sampai sini, adik? Atau ada pertanyaan? Mengerti. Pas. Oke. Kita lanjut. Oke, baik. Yang berikut, atau kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu tentang penerapan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak peristiwa tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, banyak peristiwa yang menerapkan persamaan kontinuitas ini. Nah, di antaranya yang sudah saya rangkum di sini, yang pertama, menyiram bunga menggunakan selang. Nah, ini kan sudah sering kita lakukan. Apalagi adik-adik perempuan pasti tiap pagi siram bunga. Ada yang pakai selang, ada yang pakai gayung, banyak.
Nah, sesuai video yang tadi, adik-adik sudah lihat, ketika kita menyiram menggunakan selang itu, kebanyakan kita memencet ujung selang supaya jangkauannya itu bisa lebih jauh. Nah, ketika menyemprotkan air ke bunga yang jangkauannya dekat, maka seluruh permukaan ujung itu kita biarkan terbuka. Namun, ketika akan menyemprot bunga yang jangkauannya jauh, maka sebagian ujung selang itu kita tutup menggunakan jari. Nah, tanpa kita sadari, kegiatan atau aktivitas ini merupakan salah satu bentuk penerapan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, berperahu di sungai yang lebar. Nah, ketika kita berperahu di sungai yang lebar itu, aliran airnya itu akan terasa pelan. Tetapi ketika memasuki daerah aliran yang menyempit, maka arus air itu dia terasa semakin deras. Nah, kalau adik-adik sudah pernah melihat sungai yang lebar dan alirannya itu tenang, nah itu merupakan salah satu penerapan kontinuitas dalam kehidupan kita. Nah, penerapan yang berikut, membuka salah satu keran yang berjajar. Nah, mungkin pernah di tempat-tempat umum kita melihat ada beberapa keran yang berjajar. Nah, ketika kita membuka salah satu keran, aliran air yang keluar itu biasanya deras, ya toh? Nah, tetapi jika 2 atau 3 keran itu kita buka bersamaan, maka aliran air yang keluar itu pelan. Nah, tanpa kita sadari juga, ini merupakan salah satu bentuk dari penerapan kontinuitas. Oke. Baik. Nah, setelah adik-adik mendengar, menonton video, dan mengamati video, menjawab pertanyaan tadi, Ibu akan bentuk adik-adik dalam sebuah kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD sudah Ibu bagikan di grup masing-masing. Silakan bentuk kelompok, cari teman dan bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti Ibu bagikan post-test lewat grup masing-masing, bisa adik-adik kerjakan dan bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Jangan lupa belajar atau baca-baca tentang materi minggu depan tentang asas Bernoulli.